Selamat siang. Nak Nafita, silakan masuk. Nah, Ibu. Nafita, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana kabar Nafita hari ini? Baik, Bu. Bagaimana tadi pelajarannya di kelas? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Lumayan sih, Bu. Lumayan menyenangkan ya. Sekarang kan masih jam pelajaran ya kalau nggak salah. Kok kamu bisa kesini? Ya, Bu, tadi ketua kelasnya info kalau Pak Budi yang harusnya mengajar sekarang katanya sakit. Jadi kelas sekarang kosong, makanya saya ambil itu kesempatan untuk datang ke ruang kelas ini. Baik ya, jadi saya dengar juga Pak Rudi itu sakit. Nah, sebelum kita ke sisi inti dari permasalahan, ada baiknya jika kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita, berdoa izin Ibu pimpin, berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelum ke permasalahan Novita, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas yang ada di konseling, di mana asas itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana tadi Novita kesini itu datang tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dan yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, di mana Novita menceritakan permasalahannya kepada saya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan yang ketiga yaitu ada asas kerahasiaan, di mana di ruangan ini yang tahu permasalahan Novita itu hanya ada saya sendiri dan Novita, dan tidak ada lagi orang lain yang tahu. Nah, dari penjelasan tadi, apakah Novita ada yang ingin ditanyakan? Tidak sih, Bu, saya sudah paham. Baik, karena tadi itu mengenai asas-asasnya, sekarang Ibu jelaskan mengenai waktunya. Jadi Novita bebas memilih waktunya itu, kita sepakati biasanya kurang lebih waktu konseling itu ada 30 sampai 45 menit. Novita maunya berapa menit? Mungkin 30 menit cukup nggak? Baik, kita sepakati waktunya itu 30 menit ya. Baik. Sekarang itu kita ada di tahap inti. Kemarin Novita itu kan sudah sempat menceritakan permasalahan Novita melalui chat. Sekarang coba Novita ceritakan lagi mengenai permasalahan yang Novita hadapi. Jadi gini, Bu, teman-teman sekelas saya sering banget ngebully saya. Bukan hanya bully secara fisik, tapi juga mental saya, Bu. Bisa Novita ceritakan dibully secara fisik dan mental bagaimana yang Novita rasakan? Kalau secara fisik itu mereka sering ngata-ngatain saya pendek lah, hitam lah, atau kurus gitu, Bu. Kalau secara mental mereka suka banget nyuruh-nyuruh saya hal-hal yang bagi saya sulit, Bu. Kadang saya juga nggak dapat istirahat karena disuruh beliin mereka ini, ngambilin mereka itu. Jadi saya sedikit terganggu mentalnya, Bu. Jadi Novita dibully karena Novita itu pendek dan Novita itu sering disuruh-suruh, apa benar itu Novita? Benar, Bu. Nah, tadi kan kamu bilang itu kamu sering disuruh-suruh. Kenapa kamu mau disuruh-suruh? Sedangkan kamu kan bisa menolak suruhan dari teman kamu tersebut. Gimana, Bu, mau nolaknya? Saya malah nambah takut kalau saya nolaknya. Karena semakin saya tolak, takutnya mereka bisa melakukan hal yang lebih daripada hal yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Baik Novita, Ibu sangat mengerti perasaan yang Novita hadapi. Pasti Novita itu sangat sedih dan takut atas perlakuan dari teman-teman Novita tersebut. Jadi Ibu Ibu
memberikan solusi, yaitu kamu itu gak apa-apa dianggap pendek karena kamu emang tubuh kamu itu pendek, tetapi kamu itu pasti mempunyai kelebihan yang dia nggak tahu gitu, teman kamu itu nggak tahu. Dan sebaliknya, ke teman kamu itu mungkin tinggi, tetapi dia pasti mempunyai kekurangan-kekurangan yang kamu sendiri juga tidak tahu. Dan kalau untuk yang disuruh-suruh itu, kamu bisa menolaknya dengan cara baik-baik, dan supaya teman kamu itu mengerti perasaan yang sedang kamu alami. Tapi Bu, saya masih tetap saja merasa takut kalau teman-teman saya menyuruh saya. Nggak apa-apa kamu menolak suruhan dari teman kamu, seumpamanya setelah kamu sudah menolak dengan baik-baik suruhan dari teman kamu, tetapi dia tetap tidak menghiraukannya, mungkin Novita bisa mencari ibu, biar ibu yang akan ngasih dia ganjarannya. Baik Ibu, nanti akan saya coba apa yang sudah Ibu suruh. Baik, jadi bagaimana perasaan Novita setelah Novita itu menceritakan permasalahan yang Novita hadapi? Baik, jadi saya merasa perasaan saya lebih lega dan plong karena saya sudah menceritakan hal-hal yang sudah selama ini saya tutup-tutupi. Saya juga merasa sedikit berani nanti untuk melawan teman-teman saya yang selalu membuli dan menyuruh saya. Bagus ya, kamu sekarang sudah merasa berani dan keadaan kamu juga sekarang lebih baik ya ketimbang yang tadi. Nah, sekarang sudah jamnya untuk kita mengakhiri sesi konseling hari ini, karena juga sudah bertepatan dengan jam istirahat ya. Sekian dulu sesi konseling yang bisa Ibu berikan. Seumpamanya nanti jika ada yang ingin Novita tanyakan, nanti Novita bisa cari Ibu ke ruangan ini atau bisa chat Ibu. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan juga memberikan banyak sekali solusi dan saran untuk saya lebih baik ke depannya. Baik, sama-sama ya Nak Novita, karena tadi kita awali dengan berdoa, ada alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Berdoa Ibu izin pimpin, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih ya Nak Novita karena kamu sudah datang ke sini. Terima kasih juga Ibu, saya pamit ke kelas Ibu ya. Ya, silakan.